3 orang dilaporkan ke polisi saat hendak menguburkan jenazah di tempat pemakaman umum, TPU, Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Sabtu, 29 November 2025. Jenazah itu diangkut menggunakan mobil Innova hitam tanpa ditutupi peti atau keranda, melainkan hanya terbungkus kain yang tampak tidak rapi. Penggali kubur TPU Pasir Putih, Hengki Baransano, adalah orang pertama yang melihat dan melaporkan kejanggalan itu ke polisi. Sekitar jam 9 pagi, dia ke Pasir Putih pakai mobil Maxim. Bukan mobil yang ini? Bukan, mobil Maxim. Terus di situ dia minta tolong kepada ibu saya untuk minta cari orang untuk gali liang. Cuma di saat di situ ada anak-anak kompleks, terus ibu saya ke belakang panggil, tanya, tapi dia keberatan dengan harga yang anak-anak kompleks kasih, karena harga gali liang dia kasih 6 juta. Ini karena ini. Nah, tapi ibu ini kan dia bilang dia sendiri punya alasan, dia bilang dia tidak punya uang. Nah, yang pertama, yang kedua, ini nenek-nenek ini dikirim dari Sorong. Yang meninggal ini katanya dari Sorong. Menurut ibu? Menurut ibu nih. Menurut ibu yang tidak tahu nama nih? Tidak tahu nama. Dia dari, terus dia tanya harga lagi, terus dia bilang dia mampu hanya 2 juta. Jadi saya ambil keputusan, saya bilang sebagaimana siap perasaan saya bilang mungkin dia susah, masa orang susah baru masa kita mau bikin susah dia lagi, jangan sampai besok lagi kita sama seperti dia. Saya ambil inisiatif untuk membantu dia. Kemarin sekitar jam 2 tepat dia telepon, hari Jumat ya. Dia telepon bilang mau kubur, terus saya bilang tidak bisa hari ini sudah di tengah hari. Dia bilang kalau begitu besok pagi bisa jam 6 hari ini? Iya, besok pagi bisa jam 6. Oke, saya bilang oke, boleh, kita berusaha dulu. Kita ke sana. Saya bawa, ada laki-laki, ada berapa orang, kita ada 5 orang, kita gali liang. Terus di sambil gali liang kan ibu dia sudah dia sudah berikan perjanjian, nanti kamu gali, nanti saya kasih uang makan. Nah, jadi dia transfer uang makan sebesar 2,5 untuk kita membeli makan. Kita kerja dari jam 2-3 sampai jam 6 ya, jam sehari. Terus selesai ya kita taruh, kita pulang terus saya dengan laki-laki kita ke Marina untuk tidur. Terus sekitar jam 3 itu dia telepon saya. Tadi malam telepon tapi saya tidak angkat, terus saya belum masih jam 3, katanya jam 6. Saya lihat saya tidak mau angkat. Jam 3, jam 4 dia telepon juga saya tidak angkat. Sampai setengah 5 dia telepon, saya telepon balik. Saya bilang, ibu bagaimana? Terus dia bilang sudah ada sudah tunggu kami di kuburan kan. Terus saya bilang, ibu katanya jam 6. Dia bilang, oh iya, kita nanti saya bawa triplex ya, baru siapkan gergaji. Saya bilang, kenapa mesti kami yang siap? Kami tugasnya itu cuma gali saja. Bilang, yang normalnya tuh bantunya seperti itu. Terus nanti kita pakai peti, tidak pakai peti. Masa tidak pakai peti? Sudah, saya pikir mungkin adat. Sampai di sana jam 5 kita tunggu sampai jam 6. Jam 6 ibunya dia telepon, saya ada pakai mobil Innova hitam. Yang ini? Iya, yang ini. Saya ada pakai mobil Innova hitam, ada menuju ke Pasir Putih. Kamu di sebelah mana? Saya foto tempat. Ini nanti di sebelah sini. Sudah, kami tunggu di dekat jalan masuk kuburan. Jalan masuk liang yang kita gali. Terus begitu itu langsung mobilnya. Saya pikir biasa kan orang duluan ke depan, nanti ambulans lagi ikut. Saya pikir begitu. Ya seperti orang meninggal biasa ya. Jadi sudah, kita tunggu. Tiba-tiba begini, ibu ini turun dari mobil, langsung bilang, angkat sudah. Angkat apa? Mayat. Oh tidak, kami tidak punya urusan sampai situ. Nah, tadinya kan dia bilang nenek-nenek. Saya penasaran saya bilang, kalau nenek berarti dia sudah tua, jadi mungkin kering. Iya, kering jadi ringan lah. Ya coba saya lihat. Nah, begitu ke sana, mereka ada 3 orang. Anaknya yang bawa mobil, suaminya di depan, ibunya di belakang, terus di tengah, terus di belakangnya itu mayat. Jadi baru pas turun kaca itu karena bau betul-betul. Jadi saya tidak sempat lihat lagi, saya muntah aja. Dia laki-laki dengan anak laki-laki duduk sana sempat buka lihat. Karena mayatnya itu tidak tidak ikat betul. Lihat tidak lihat bebas, cuma kainnya putar saja. Kepala saja. Sudah. Saya bilang, maksud saya
berpikir begini, kemarin katanya kirim dari Sorong. Kalau kirim dari Sorong secara otomatis Peti. harus pakai peti. Iya, baik-baik. Nah, tidak, kita tidak bisa ini. Nah, kakak ini keluar, saya panggil kakak ke mata, tapi kakak belum sempat lihat, dia tidak kasih tahu, dia bilang Maya tadi ada mobil saja. Ini di pinggir kuburan ini, Kuburan. yang digali itu. Oh, almarhum Sausesa kuburan. Iya. Kakak bilang harus dia, kakak bilang sabar, kita lapor pendeta dulu. Kalau pendeta kasih izin, ya dikubur. Sudah kakak ini lari ke sana, terus mereka ini ikut sana putar, langsung lari. Pergi terus karena saya bilang kita ini gale belum dibayar, ya saya cek. Oh, udah pergi dengan mobil ini? Iya. Saya cek ibu tuh, saya bilang begini. Ibu, proses selanjutnya bagaimana? Dia bilang ya, tunggu saja ya. Saya lagi usahakan cari peti. Nyong bantu tutup. Jika begini gimana? Saya bilang, ibu kita hanya galilian, bukan untuk bantu kubur. Urusan kami pembayaran. Pembayaran saja. Pembayaran gali kubur ini. Gali kubur saja. Nah, saya rasa macam Tapi dia balas. dibalas, dia bilang dia sempat cari peti dulu. Nah, dia ke kota terus dia sempat ke kota langsung saya telepon Busur Polda, saya kasih tahu saya cerita kronologisnya seperti begini, terus dorong dari sana kemari. Tapi ini dorong belum datang ini. Mereka ibu dan bapak nih suami istri belum datang. Mereka sudah datang. Oh. Langsung dia bilang don sudah tunggu karena dia pesan peti tadi pakai mobil dari Wosika dari Sobi kan. Dari Sobi dari sana kemari. Ya sudah. Karena Terus dong parkir di situ. terus parkir di situ. Parkir belum di dalam rumah, belum. Karena si Roland ini bilang supaya kita putar masuk ke dalam biar taruh mayat itu terus baik-baik. Iya. Nah, begitu putar masuk dia ambil data langsung dia minta untuk buka bagasinya. Jadi begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.